Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya, selanjutnya kita akan absen dulu ya, absen. Oke. Yang pertama itu Ahmad Gipari. Hadir, Bu. Ayu. Hadir, Bu. Jadi hari ini kita pembahasannya itu adalah membiasakan akhlak terpuji, yang mana itu akhlak terpuji itu banyak ya materinya, dan salah satunya itu adalah akhlak atau adab dalam berpakaian. Nah, jadi apakah dari kalian ada yang tahu apa sih arti dari pakaian itu sendiri? Siapa ada yang tahu? Ulun, Bu. Pakaian itu baju, celana. Ya, pakaian itu adalah baju, celana, dan lain sebagainya. Nah, pakaian merupakan busana pokok yang digunakan untuk menutupi bagian tubuh. Jadi, pakaian itu yang kita gunakan sekarang ya, seperti jilbab, celana, terus baju, ya kan? Nah, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada juga fungsi-fungsi dari pakaian itu sendiri. Nah, apakah kalian tahu apa saja tuh fungsi dari pakaian itu? Yang tahu silahkan. Menutup aurat. Ya, fungsi dari pakaian itu adalah menutup aurat. Apakah ada lagi yang tahu fungsinya? Melindungi dari bencana, Bu. Ya, bagus. Selain menutup aurat, itu juga ada melindungi dari bencana, ya kan? Nah, terus ada juga fungsinya itu perhiasan. Terus yang keempat itu ada menunjukkan identitas. Nah, kalau menutup aurat sendiri, apakah kalian tahu tuh batas-batas aurat untuk perempuan misalnya? Nah, apakah ada yang tahu batas perempuan itu auratnya sampai mana? Apabila tidak ada yang tahu nih, di dalam menurut bagian besar ulama, kewajiban menutup seluruh anggota tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Dan ada juga ini yang menurut Abu Hanifah bahwa kaki itu juga boleh diperlihatkan untuk perempuan. Nah, jadi ya untuk perempuan nih pakaiannya harus dijaga, jangan pakaiannya panjang tapi ketat itu juga jangan, karena itu juga nanti mengundang syahwat laki-laki. Nah, jadi perempuan itu harus menutup aurat, tidak boleh yang pakai celana lepis atau baju hem atau baju yang menyerupai cowok, itu tidak dibenarkan ya di dalam agama. Jadi kalian sebagai perempuan itu harus menggunakan jilbab, karena jilbab itu wajib ya. Jangan pas dikata orang apaan berjilbab, akhlaknya aja nggak benar. Nah, itu jangan sampai jadi acuan supaya kalian itu tidak berjilbab. Padahal berjilbab itu wajib, mau akhlak kalian bagaimanapun tetap hijab itu wajib. Nanti akhlak kalian itu akan mengikuti pakaian kalian gitu loh. Nah, jadi juga kan tadi dijelaskan bahwa berpakaian itu fungsinya untuk menunjukkan identitas kita. Nah, identitas kita kan seorang Islam, tidak mungkin kan seorang Islam itu berpakaian lepis, baju yang untuk perempuan misalnya bajunya itu kelihatan lengannya, itu kan namanya dia menunjukkan auratnya dia, kan itu namanya tidak boleh dan itu dosa apabila dilihat oleh laki-laki. Apalagi ada perempuan yang sampai tidak berjilbab, rambutnya itu tuh adalah aurat juga gitu loh. Nah, itu kesian nanti orang tuanya, apalagi kan ayahnya gitu kan tanggung jawab kalian itu ada di bapak kalian. Nah, kalau batas aurat laki-laki itu menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Abu Hanifah wajib menutup seluruh badan dari pusar hingga lutut. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa dari pusar menutupi pantat gitu ya. Nah, tapi lebih bagusnya lagi, apalagi cowok tuh ya, hati-hati kayak misalnya jalan keluar misalnya pakai celana di atas lutut itu
auratnya kelihatan, karena kan batas aurat laki-laki itu dari pusar hingga lututnya. Nah, habis itu apalagi ya, membiasakan akhlak berpakaian. Nah, jadi kita tuh harus membiasakan akhlak berpakaian. Akhlak berpakaian itu seperti apa? Kan akhlak berpakaian itu harus menutup aurat, ya kan? Nah, jadi usahakan kalian tuh bisa untuk menutup aurat kalian. Dan ada beberapa kriteria untuk busana muslimah. Nah, busana muslimah itu yang pertama tidak jarang dan ketat. Maksudnya tuh tidak tidak terlalu longgar banget gitu ya. Tapi kalau longgar itu juga bagus, dan jangan terlalu ketat seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa pakaian panjang misalnya tapi ketat, pantatnya nampak gitu ya, kelihatan gitu, walaupun tertutup kain tapi nampak gitu tonjolannya. Nah, itu juga termasuk aurat kita, karena kan nampak gitu ya, terlihat pantat kita misalnya. Nah, jadi jangan yang pakaian ketat-ketat ya. Terus juga tidak menyerupai laki-laki. Ini untuk bagi perempuan, jangan pakai baju yang menyerupai laki-laki gitu loh. Terus tidak menyerupai busana khusus non muslim. Nah, kan akhlak berpakaian ini jadi fungsinya juga ada untuk menunjukkan identitas kita, yang mana identitas kita sebagai muslim itu yaitu memakai pakaian busana muslim. Nah, kalau kita pakai jeans, terus pakai pakai baju yang kelihatan yang kurang bahan itu, nah itu kan menunjukkan bukan seorang muslim, karena di dalam Islam itu tidak ada diajarkan berbusana seperti itu gitu kan. Nah, itu menunjukkan bahwa itu tuh pakaian-pakaian non muslim. Jadi kita tuh berpakaian juga bakalan menunjukkan identitas kita. Kita bakal dilihat orang kalau kita berpakaian, misalnya nih ya, kita berpakaian muslim gitu ya, rapi, pakaiannya seperti yang dianjurkan oleh Islam, pasti orang memandang oh dia itu orang Islam gitu kan. Nah, jadi terus misalnya orang ya yang berpakaian terbuka gitu ya, misalnya pakai celana jeans yang ketat, terus bajunya terbuka juga. Nah, apalagi misalnya pakai cat rambut, misalnya pakai kuku panjang dan kutek dan segalanya itu, nah orang bakal meragukan identitas kita kalau kita tuh Islam gitu loh, karena di dalam Islam itu kan tidak ada yang seperti itu. Nanti orang bakal memandang orang yang berpakaian seperti itu tuh, oh mungkin dia non Islam gitu kan. Nah, jadi pakaian itu juga menunjukkan identitas kita tuh siapa, kita muslim atau bukan. Yang keempat itu ada pantas dan sederhana. Nggak usah mewah-mewah, yang penting kan menutup aurat gitu kan, yang sederhana aja untuk berpakaian ya kan. Nah, terus juga pantas, enak dipandang orang gitu kan. Nah, itu akhlak kita dalam berpakaian, jangan membuat orang tuh melihat kita tuh risih atau apa gitu ya. Nah, jadi adapun juga ya hikmah dari akhlak berpakaian itu menjaga identitas muslim, yang seperti Ibu jelaskan tadi, bahwa berpakaian muslim itu adab berpakaian itu bisa menandakan kita tuh siapa. Nah, kalau pakaian kita menutup aurat dan menjaga aurat kita, nah itu bisa ditandakan bahwa kita tuh muslim. Nah, juga ada menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah, sampai sini Ibu menjelaskan. Apakah ada pertanyaan dari kalian? Nah, kalau tidak ada, Ibu ingin ada yang menyimpulkan menyimpulkan pelajaran hari ini gitu loh. Ayo silahkan, siapa yang ingin menyimpulkan, atau mau Ibu tunjuk aja nih siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini sebelum kita tutup ya pembelajaran hari ini. Ayo silahkan, siapa yang ada ingin menyimpulkan, atau Ibu tunjuk aja ya. Nah, silahkan Santi untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, terima kasih. Bagus sekali ya jawaban dari Santi, karena pembelajaran kita hari ini berakhir gitu ya, penjelasan Ibu juga. Nah, apakah ada dari kalian yang masih kurang paham gitu ya dalam penjelasan Ibu, atau Ibu kecepatan dalam menjelaskan?
bisa ditanyakan gitu ya sebelum kita keluar kelas gitu. Jadi apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita keluar kelas? Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti kalian semua sudah paham ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, jadi kesimpulan juga pada hari ini dari Ibu bahwa akhlak berpakaian itu menentukan identitas kita ya kan sebagai muslim atau sebagai non muslim. Jadi tapi dalam pembahasan kita ini adalah akhlak berpakaian sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, jadi bagi kalian apalagi perempuan itu diharuskan banget untuk menutup auratnya, jangan sampai membuka-buka aurat karena itu tuh dosa. Kalau yang sudah dosa pasti masuk neraka ya kan. Nah, kalian pasti sudah tahu karena kalian tuh sudah SMA gitu ya, pasti kalian tuh tahu tentang yang mana dosa, yang mana mendapatkan pahala gitu. Nah, sekarang karena tidak ada lagi yang bertanya, mungkin dari Ibu ya ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya tuh buat kalian, apa sih hikmah selain yang ada di buku itu tentang akhlak berpakaian? Ada yang tahu? Silahkan dijawab, atau enggak Ibu tunjuk lagi nih untuk yang menjawab pertanyaan Ibu yang terakhir. Ya baik, itu Alden, silahkan jawab pertanyaan dari Ibu. Hikmah apa saja yang bisa kita dapatkan dari akhlak atau adab berpakaian selain yang ada di buku kita itu? Ya, baiklah. Terima kasih ya kepada Alden. Berikan aplaus kepada Alden. Nah, terima kasih kepada Alden yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Mungkin cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Nah, karena materi kita sudah habis gitu ya, penjelasan Ibu juga sudah berakhir, maka kerjakan ya tugas halaman selanjutnya itu dikerjakan minggu depan, nanti kita koreksi lagi ya. Nah, cukup sekian ya pertemuan kita hari ini. Sebelum kita keluar kelas, marilah kita menutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Nah, terima kasih atas pertemuan kali ini. Ibu harap semoga apa yang Ibu sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kalian ke depannya, dan semoga bisa diamalkan ya. Apalagi ini pembahasannya sangat ringan dan itu bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Nah, oke, baiklah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.